disampaikan ilmunya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Masukkan kuping kanan, masuk kuping kanan, simpan di dalam hati ilmunya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemudahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang taat, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ridwan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun, wa aidon man dakhalal qubra bila zadin faka'an nama raqibal bahra bila sapinatin. Wa qala aidon afdalul a'mal as-salatu fi awali waqtiha wa birrul walidain. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih begitu banyak diberikan kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, diiringi dengan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Dengan berkah nikmat tersebutlah kita masih dapat berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka, duduk bersama dalam satu acara yang mulia, dan mudah-mudahan dimuliakan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan atas nikmat-nikmat tersebut selalu kita tasarrufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam selalu teruraikan kepada baginda kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat yang kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma, yakni pertolongan yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya hormati, sama-sama kita muliakan, ma'adu'ahkan sahibil bait di tempat
rumah anak almarhum yang bontot ya bang, Mpok Indung beserta suami beserta keluarga. Mudah-mudahan sahibul bait dalam rangkaian acara haul kedua orang tuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah berkah rezeki, berkah hidup, jauh dari segala penyakit dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar Mpok Indun doang, kesemuanya juga anak-anak daripada almarhumin. Mudah-mudahan baik anak yang pertama sampai anak yang ke-13. Karena saya dapat info ini almarhum punya anaknya 16. Cuman yang masih ada 13. Ya po ya. Mudah-mudahan yang ke-13 ini beserta anak mantu cucunya mudah-mudahan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah rezeki, berkah hidup, berkah kesehatan, hasil maksud dengan keberkahan daripada berkorban untuk haul mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini saya membaca di belakang saya dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim, khataman Al-Quran dalam rangka memperingati haul almarhum Haji Wahid bin Sainun dan Sainun, iya tuh mata udah 4 masih salah ya. Dan almarhumah Hajah Aisyah binti Haji Amsir. Haul yang keberapa ini? Enggak ada di sininya. Lumayan buat tahun besok mau bikin lagi. Alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan nih orang tua kita kok tersenyum. Amin ya robbal alamin. La ilokan kancil yang namanya orang udah enggak sih bisa tersenyum, bisa ngeliat kok bang. Orang yang udah enggak, khususnya kedua orang tua kita, apa yang kita kerjakan sebagai anak, sebagai cucu, keluarga, orang tua tahu. Lewat daripada ucapan Umar bin Dinar, mamin maitin yamutu illa wa huwa ya'lamu ma yakunu fi ahlihi ba'dahu. Tidaklah ada orang yang mati kecuali dia mengetahui dalam hal apa, mayakunu fi ahli ba'dahu, yakni apa yang terjadi di dalam keluarganya. Berarti hari ini diadakan acara haul doa bersama keluarga almarhumin. Ini kedua orang tua kita kok ngeliatin, merhatiin. Dari anak yang pertama, oh ini dia nih, oh datang. Anak yang kedua, anak ketiga, oh numprah. Apa ke mantu, apa ke cucu, ada. Mana yang kagak ada nih? Jadi yang nggak ada gue cekek nih. Kata baba sama emak begitu. Kalau seandainya acara haul nggak pernah hadir, begitu ya bang ya. Berarti ini orang tua kita merhatiin kok. Emak ama baba kita ngeliatin. Dari anak yang 13 yang ada merhatiin semuanya. Apa yang didermakan baik tenaga ataupun pikiran beserta hartanya nih, si Wiwit, si Indun, si Ida semuanya pada kumpulin duitnya buat ngadain acara haul. Semuanya dapat doa dari orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah ini mah kita bukan ngajarin keluarga almarhum, ini Bang Jainuddin ya. Ini kita mau silaturahim baik lah, mau ngobrol, ya. Cuman yang namanya ngobrol mah piraku, yang ada dengerin duduk kita nggak duduk, kan begitu ya. Berarti kalau ngobrol mah yang ada dengerin duduk, yang ngomong juga. Itu masih bisa kita ya, pengen duduk. Kampura mah. Iya. Ya Allah Rabbi.
mentang-mentang penceramahnya gede tinggi bangkunya juga gede. Ya adalah mau pakai mana ya lah ini ya. Jodohnya dah. Penkerengin baik ya. Bener lah bangkunya mau dibawa pulang ini Pak ya. Bawa. Ini siapa ini? Nah, ini almarhum luar biasa bang. Ini orang tua ucapannya bukti nyata. Bukti nyatanya bagaimana? Neng Tom, kalau nikah jangan sukat kabeh, banyakin anak. Karena kenapa? Banyak anak banyak rezeki. Buktinya punya anak 13 pendelekan enggak mampu ngadain acara haul. Ku sebab anak 13 sedikit pada nambahin. Jadinya dapat acara. Dia coba punya anak 2. Yang satu imusan, yang satu curean. Apa yang mau diarepin? Dia beli siapa ini? Beli siapa? Masya Allah tuh ini almarhum luar biasa. Makanya anak mantu ini contoh almarhum. Engkong kita jangan suka ngikutin lebah ini mau program pemerintah cukup 2 anak saja. Lebah begini mah kita banyakin anak. Yes. Ini lebah begini kok kalau seandainya kita punya anak 2 ya. Kalau lebah begini enggak bakalan semeriah ini mengadakan acara. Cuman ku sebab anaknya sampai 13 sedikit jadi meriah ini acara. Sampai makananku ada gorengan macam-macam tuh. Gorengan. Bukan hanya gorengan doang. Tuh makanan itu tuh yang bisa ngelaga-laga bocah nangis. Cilok bah. Ke cilok ada. Coba sebab anak banyak. Makanya orang tua dulu mah subur kok. Cilok bah. Ini siapa ini dia? Ya. Set. Ya. Orang tua dulu mah syukur po ya. Iya sih, orang misalnya dulu mau beranak juga cuman ngada nama bebangkis keluar po. Sekarang po beranak pakai pembukaan 5, pembukaan 7 ya po ya. Bukan dulu mah ya Allah Robi kada bong klaras ini kagak waras. Engkong kita dari sawat lana kolonnya lepek ditaruh di waton pintu keceklekan emak jadi gunting. Keceklekan air kolor babat jadi gunting. Dulu mah subur orang tua. Maka dulu mah ya Allah Rabbi, walaupun misalnya obatnya dedaunan ge manjur ya po ya. Alhamdulillah ya Rabbil alam. Makanya contoh engkong kita bang, contoh engkong kita sama nenek kita ya. Anak jangan sedikit, banyakin anak banyakin. Kalau seandainya anak banyak bagaimana ngempaninnya lah? Emang yang ngasih rezeki siapa? Emang yang ngatur siapa rezeki? Gusti Allah. Setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti dikasih rezekinya. Jangan kata kita yang punya akal, semut aja yang ribuan yang jutaan di dalam tanah dikasih rezekinya oleh Allah. Jangan ketakutan. Kita ambil kalimahnya orang tua, banyak anak banyak rezeki, apalagi coba dah kok. Nih ketahuannya lagi kok kalau mau lebaran. Ya bener ya Pak, mau lebaran, anak banyak, Masya Allah. Kan yang namanya maaf ya Pak ya Bang ya, yang lebaran kenapa itu Pak ya, air mata cetek rasanya. Ini kalau misalnya lebaran hidup pembawaan ke rumah orang tua hidup. Kagak. Udah jangan jawab, saya jawab kagak. Kapan hidupnya? Ya orang tua udah enggak sih. Sekalinya hidup besok mah lebaran. Deh orangnya mah hidup bawa nasi serantang, sayur serantang, sama ayam datu dagingnya serantang itu juga palsu.
Bagaimana kagak palsu, dia disebutannya doang si Serantang. Padahal ayamnya kepala ceker saya perempuan itu membantu begitu. Ya, orang mah kalau seandainya mau bawaan ke orang tua mau lebaran atau lihat-lihat dulu apa gigi orang tua. Kena mati pada kagak gablok pikiran. Lebaran mau bawain ke rumah mertua. Sekala orang ginang, gipang, biji ketapang dikasih ke mertua. Puku mertua nggak pada ada giginya. Siapa mau makan? Sekalinya dimakan direndam sama dia 3 hari. Assalamualaikum. Mak mana ya? Assalamualaikum. Iin tadi dia. Assalamualaikum. Salam siapa? Ayah mah. Lu dateng no? Iya mah. Itu mau apa lu? Ini buat besok lebaran mah. Ya lu makai repot-repot. Gua juga ada no dari jingle. Kan mama begitu kok tuh. Mama. Udah buat anak lu ayah. Enggak malah ini mah yang namanya juga mau lebaran. Ya udah kalau kita ke sono. Di mana mak? Dekat Pendaringan. Udah campurin sama pembagian muncelu gitu sono. Bener ditaruh bang di Pendaringan. Diatur tuh rantang. Setelah melihat Pendaringan, tutupnya Pendaringan buka-buka sama dia. Kata mantunya, "Ma, apa nih? Beras mah penuh ini." Lah, emang lu kagak punya beras? Mana kagak mah? Lah, apa itu 3 liter? Coba bagaimana kagak mau palsunya kok? Modalnya mau bawa sayur doang serantang. Beras semuanya 3 liter disebut sama dia. Besok nih lebaran dateng jam 8 lewat sepotong ke rumah orang tua. Kata lakinya, malu apa kita lebaran ke emak, ke baba dulu apa bang? Saya belum rapih gini, dandan. Kata lakinya, ya Allah lu dandan dari belum subuh. Ya kagak lu belum kelar. Ayo tong kita ke rumah engkong, ke rumah baba. Akhirnya kok jam 8 lewat sepotong itu pada datang satu tuh anak. Nih berkahnya banyak anak nih. Coba kalau nggak ada anak kok nungguin siapa lebaran? Kok sebab ada anak banyak satu pada datang. Waduh pada datang semuanya itu kenapa lebaran air mata cetek kok. Pas begitu baru salaman doang udah sesungguh. Dan begitu kok ya lebaran. Mak minta maaf mak ya. Lakinya nangis, mantunya nangis, anaknya nangis, barang cucunya yang umur 3 tahun udah kegelepakan pinggir jalan dianggap. Nangis semuanya. Itu kagak tanggung-tanggung kok nangis. Dari jam 9 pagi berhenti jam 2 lewat seberapa. Itu kan nangis berhenti sebab kecapean ya. Nah, pas begitu berhenti nangis, mantunya nanyain, "Emak, perut lapar, ada nasi?" Lah, atuh ada. Per kemarin lu ngebawain tuh. Bagaimana kagak mau palsu? Dia ngebawain dia juga sih makan. Akhirnya makan, habis makan perut kenyang. Dapat 5 menit izin satu-satu tuh anak pada pulang. Ya, mak, baba udahlah saya mau pamitan. Artinya udah kalau mau pamitan mau kemana lagi lo tong? No mau ke rumah Encang dari istri. Oh iya dah, ya cuman baba nih. Saya lebaran gak bisa ngebagi apa-apa nih. Ya, cuman hanya buat baba buat beli bako 1 juta. Tuh, kepelin 1 juta. Nih hikmahnya banyak anak. Pas begitu anak yang kedua, iya mas saya juga mau pulang. Mau kemana lagi lo nih? Sama saya juga mau lebaran. Artinya udah kalau mau lebaran lo naik motornya laki lo bilangin anak lo sedang nakalnya Pak. Iya mas lah saya juga nggak bisa ngebagi apa-apa. Cuman hanya sekedar buat beli siri doang ngambil nih 1 juta. Tuh, 1 anak 1 juta. Kalau almarhum punya 13 anak 13 juta. Lebaran anak udah pada bersih semua. Emak insrek kan. Kata lakinya, "Deh malu tuh persenan dari anak-anak lu." Emak insrek kan. Babanya ngomong, "Kenapa lu dapat persenan dari anak?" Si nangis. Ayah nangis bukan sedih bang. Habis saya nangis nyesel.
Nyasonya kenapa? Tahu begini mah dulu kita nambah lagi Sulawesi dulu. Kata laki nih mau sembewe lo punya anak 20 lebih. Ya, ini berkahnya banyak anak. Alhamdulillahirobbil alamin. Cuman ini ibu bapak berkaitan dengan haul bahwasanya aku yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan di mana tahlil tahmid dibacakan, di mana hadiah puji dilontarkan, yasin diutarakan, terus langsung ditutup dengan doa, itu ibu bapak perlu diketahui malaikat Allah Subhanahu wa taala turun. Ya. Turun untuk apa? Untuk membawa hadiah puji yang dibacakan. Apalagi ini mah keluarga semua yang ngebacain. Anak, mantu, cucu semua yang ngebacain. Kendati pun orang lain yang ngebacain, malaikat turun. Untuk apa? Membawa hadiah puji yang kita bacakan. Ya. Pas begitu beres tadi ditutup dengan doa, apalagi disambung dengan mahalul qiyam. Ya, sholawat berjanji, tutup dengan doa, malaikat turun. Deh, gua sejauh ini udah 13 kali ngohol, nggak pernah ngeliat malaikat turun. Atau emang kita pangkatnya apa? Pengen lihat malaikat? Orangnya mah soho, pengen ngeliat malaikat. Aku masih hidup ngeliat pantat biduan, pengen lihat malaikat. Waduh, aku dilebah di sini mah itu disembunyikan daripada kasat mata kita. Namun kita pakai jangan pakai logika, tapi pakai keimanan turun kok, Bang. Membawa hadiah puji yang dibacakan berupa apa? An-nur, berupa cahaya. Cahaya dibawa oleh malaikat daripada pahala hadiah puji kita. Nah, setelah dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, berdirilah nih malaikat yang membawa hadiah puji dilebah pas kepala daripada kuburan almarhum wal makulah Haji Wahib dan almarhumah Haja Aisyah. Tuh. Nah, di sini kok pelajarannya. Pas begitu malaikat datang nih ngejeglik kayak itu. Paham ngejeglik? Nongkrong. Berdiri ya. Dilebah kuburan kepala. Kata malaikat ngomong begini, Assalamualaikum ya Haji Wahab. Oh iya Wahid. Kira tuh dong. Tingkah patah tingkah kasro. Hah? Belum juga dikasih. Iya. Pas begitu kata malaikat Assalamualaikum ya almarhum Haja Aisyah. Dijawab oleh orang tua kita dalam kubur. Waalaikumsalam ya malaikat Allah. Waalaikumsalam ya malaikat Allah. Tuh begitu kok tuh Bang. Ya. Nah setelah itu bahasa kita biar cepat kelarnya ini. Kata almarhum Bapak Haji Wahid, kita keingetan kita baik kok. Namanya Haji Wahab, encang kita, tukang memabokan. Dulunya sekarang udah ada insya. Dulu mau tukang teler melulu, sekarang mau tukang tidur. Haji Wahid nanya begini, ada apa ini malaikat tetumbenan begitu kan? Kan kadang kita begitu kok. Misalnya nih ya, kita punya saudara datang ke rumah udah tahunan nggak pernah datang. Kan pas begitu datang kan kita kaget. Kecayaan, ngerasa kali dia ya. Dia sering kali ini. Yang merotin di saudara ini kita ini. Iya, apa ya korban? Oh jadi korban begitu. Iya korban perasaan. Lain nama keluarga semua ini jangan suka perhitungan ya. Jangan suka perhitungan sama keluarga. Ntar gara-gara cilok kurang satu. Ya. Kan kita rada kaget kata Anjang Haji Wahid ngomong
begini, ada apa malaikat? Malaikat sebelumnya ngomong tuh bang, uluk salam tuh bang tuh. Makanya kita diperintahkan bang, mengucapkan uluk salam bukan sekedar kepada orang yang hidup doangan. Ngucapin uluk salam juga diperintahkan kita kalau lewat kuburan. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada 10 golongan manusia, yang mana 10 golongan manusia ini tergolong oleh orang-orang yang lacut, orang-orang yang bedego. Apa itu bedego? Rerungsep. Salah satu dari 10 golongan tersebut, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, termasuk orang-orang yang rerungsep, dikala ngelewatin kober nggak uluk salam. Makanya kita kalau lewat kuburan orang Islam bang, sekalipun kita pakai kendaraan, dadain tangan kita, ucapin mulut kita, assalamualaikum ya ahlal makbaro. Begitu. Kalau yang udah enggak mah, ya assalamualaikum ya ahlal makbaro. Cuman itu kalau kuburan orang Islam. Bagaimana kalau lewat kuburan orang Cina, orang kafir mah? Aku jangan uluk salam, ya. Jangan kata di kuburannya masih hidupnya di uluk salam, jangan kita jawab sebagaimana layaknya kita bang. Ini kita nyeritain syariat ya. Ada orang Cina uluk salam, assalamualaikum, kan kadang orang Cina juga sama kok, bisa kayak kita begitu. Jangan kata uluk salam lapatnya pendek. Suratil Fatihah sampai uladolin hafal. Dia orang Cina, mandor mah apalan dia tuh dibanding bandor mah. Dia mandor mau baca kuliah juga coba dah. Nggak ketemu ujungnya, wala anak, wala antum, wala anak, wala antum. Kalau kagak dijejak menggelakin di dulu. Ini kecayaan, ya. Pas begitu assalamualaikum kita intek, dia botak-botak mau kayak bos gue si empe, ya. Begitu. Tapi kita jawabnya jangan waalaikumsalam, tapi kita jawabnya waalaikumsalam atau samun alaikum. Kalau diartikan racun buat lu, begitu bang. Kalau seandainya orang Cina, ini kita nyeritain syariat, bukan menghasut untuk saling membenci, bukan. Ini kita ceritain syariat, begitu, ya. Cuman pakai Arab aja bang, jangan pakai arti. Kalau Arab kan dia bakal gak bisa, nggak tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, begitu baik. Nggak ngerti kan dia mah artinya. Padahal didoainnya racun buat lu. Coba kalau seandainya pakai bahasa kita mah habis kita ditabok bang. Dia begitu ada assalamualaikum, di botak-botak orang Cina, racun buat lu, baru habis kita diinjak bang. Yakin sama yakin, habis diinjak kita sama dia. Nah lebah ini pakai Arab begitu. Maka kita bang lebah begini nih, selamatan di orang Cina nggak apa-apa. Kalau emangnya ada yang ngundang teaman, ya. Di kampung saya kan sebelah pinggir kali Bang Jenudin ya, itu masih ada beberapa orang Cina. Pas begitu di hari baik, di bulan baik juga sama kok bang, selamatan. Cuman kadang kita kalau selamatan di dia, makan makanannya sedikit terada gericu, kan po ya? Bukan yang nggak ngebolehin gericu, bagaimana sih kalau gericu bang? Nggak mau ketelan begitu. Kalau kepasakan dia, ya po ya? Didi sambal bodoknya mau set dia memakai ayam juga, nggak pernah ayam negeri, ayam kampung bekakak ngepedek pahanya. Tahu kalau di sini pakai apa nih? Berisik, ini siapa ini dia berisik? Cuman ku sebab itu gericu bang ya. Nah, cuman dikala kita ngedoa, kita jangan memohon ampun kepada dosa-dosa orang Cina itu pada waktu ngedoanya. Tapi ngedoanya bagaimana? Apa yang kita baca? Sholawat kamilah kita baca, dia mau kagak ngerti ini. Dia mah ya. Pas begitu kita ngedoa Allahumma ighfir lahum warhamhum, atau jangan. Tapi kita ngedoanya apa yang dia mau kagak ngerti kayak dia mah. Goyang ngedombrek, gitu, ngedoanya begitu. Ya, yang penting mah jangan memohon ampun dosa-dosa dia. Apalagi sebelum kita mau mulai tahlil mah, coba kok minta nama arwahnya. Waduh, minta nama arwah. Toset dewek pan orang Cina mah, nggak seperti orang Islam singkat.
namanya Muhammad Rian, Muhammad Rio. Coba orang Cina mah Senwak Sendo. Atau ngebacain 50 nama arwah juga atuh setengah jam. Aduh susah dia mah. Aduh jangan lupa begitu mah. Pada waktu kita ngedoa kok ngelihat pasakan-pasakannya pada gericu, ngelihat ayam-ayam juga misalnya walaupun itu bekakaknya gede juga gericu, ada satu kok yang kita lagi incer makanan pasar. Apa? Kue bolu lapis. Itu bolu lapis kok apa gede, nggak dipotong sama dia enggak. Ada segede paha mah. Nah kalau lagi kita ngedoa kita incer, nah inilah yang gua bawa gitu ya. Pas begitu udah kita uluk salam udah beres tuh ya, ngedoa kita tawar ya kebenaran keluarganya ada yang ikut orang Cina ya. Kok hayap lo makan? Kata dia, emang boleh Pak Ustadz? Pendengar ada cadel dia mah ngomongnya. Pak Ustadz boleh, Pak Ustadz ini kita keluarga nggak makan. Dia boleh silakan ya. Pas begitu rupanya kebelangsatnya, rupanya dia juga ngincer sama bolu lapis. Pas begitu kata kita boleh, dia ambil bolu lapis sama dia. Waduh, pan ini inceran gue yang diambil. Kita mau duaan takut sampai kecogrok. Akhirnya diambil sama dia, kita terpakai kok. Jangan yang itu. Tadi kata Pak Ustadz boleh. Ini kita ambil buat bolu lapis, katanya jangan yang itu. Boleh juga yang di pasar. Kalau yang belinya di pasar mah nggak boleh, borok sikut dia. Ditakut kita laga-laga begitu. Kita terjadi, saya kagak jadi. Padahal mau bisa-bisa kita. Udah kena juga bolu lapis sama gua. Oh itu kata boleh ya bang ya, kita seselamatan di orang Cina silakan kalau emangnya ada yang manggil, cuma kita jangan ngedoain untuk minta ampun dosa-dosanya. Nah pas begitu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata malaikat, wahai Haji Wahib dan ibu Haja Aisyah, gue mah datang ke sini ge mau ngasih kiriman. Tuh begitu bang tuh. Kiriman apa malaikat? Kiriman hadiah puji pahala yang dibacakan anak, mantu, cucu semuanya pada ikut di situ semua. Tuh kata orang tua begitu tuh. Bah. Kata malaikat, lu mau kagak Haji Wahib, Ibu Haja Aisyah, mau enggak lu? Hati namanya dikirimin matu mau malaikat. Dah kalau mau mah siap-siap dikasih itu pak. Pahala hadiah puji berupa cahaya dimasukin ke dalam kuburan orang tua kita. Pas begitu dimasukin ke dalam kuburan orang tua kita, itu kuburan orang tua kita kok terang. Tuh. Ya, pan makanya ada kalimat begitu, semoga diluaskan dalam kuburnya. Kan kalau misalnya secara logika kuburan si sempit begitu bagaimana meluas? Kan begitu tuh ya, diterangkan dalam kuburnya. Secara logika enggak ada lampu sih bagaimana mau terang? Nah inilah penerangnya, peluasnya adalah doa daripada anak mantu, khususnya yang masih ada terang kok kuburan orang tua kita. Nah, garis besarnya dari keterangan ini, setelah dikasih kepada orang tua kita, Haji Wahib, akhirnya nanya kepada malaikat nih kok nih. Malaikat, ini hadiah puji pahalanya yang dikasih ke saya dari siapa? Dari anak elu. Tuh. Anak saya ada 5. Tuh, gitu tuh. Ini bukan contoh 5 ya. Siapa yang ngirimin anak saya ini yang 5? Kata malaikat, 5-5-nya juga semuanya pada ngirimin di situ. Nah, akhirnya orang tua dari dalam kubur berdoa kepada anak-anaknya. Tuh, kata orang tua di dalam kubur, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Ya Allah, balaslah perbuatan baik anak-anak saya yang mengirimkan doa kepada saya dengan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Kesononya berkahin hidupnya, berkahin rizkinya, berkahin kesehatannya. Ini doa-doa orang tua apabila anak mantu cucu masih hidup pada ngedoain orang tua. Artinya kita ambil pelajaran
Kalau orang tua masih hidup, kita minta doanya, bawain makanan, cium tangannya bolak-balik, ngomong sama orang tua. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, bagaimana cara meminta doanya? Banyakin ngedoain buat orang tua. Karena ada satu keterangan ibu bapak, tarkud doa alal walidaini yurisul fakro. Orang yang jarang ngedoain kepada kedua orang tua bakalan ngewarisin kepada kepakiran. Susah ayah. Ku sebab apa? Ku sebab jauh daripada ngedoain buat orang tua. Naudzubillah min dzalik. Masih lanjutin. Oh iya, biasanya di sini sampai jam berapa kalau acara pagi begini? Hah? Beberapa penceramah yang mati di sini. Acara haul aku jam 2 siang. Aduh, amplop 2,5 juta kagak sanggup lah bapak ini. Iya po ya. Po, maka kalau pengen berkah hidup, berkah rezeki, berkah usaha, banyak-banyak ngedoain buat orang tua. Maka berkaitan dalam hal ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, Abdulul A'mal, yang paling utamanya amal, yang paling utamanya pekerjaan. Yang pertama as-sholatu fi awali waktiha, yakni mengerjakan sholat di awal waktunya. Nih, bayang ya, sembahyang. Kalau sayang sama orang tua, sembahyang. Karena yang namanya doa mah nggak bakalan bisa ditasarukan tanpa didahului dengan orang yang sholat. Karena di dalam suratil Fatihah juga, yakni iya kana budu baru wa iya kanas tain. Kata Allah, nak budu dulu, ibadah dulu, baru nastain, baru meminta. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung ngedoa aja mah tanpa adanya ibadah. Maka satu, buat keluarga daripada almarhum, sholat jangan ditinggal kalau kita emang sayang sama orang tua. Bayang, jadi tinggal bayang, woi, bayang. Pakai jilbab apa belibet. Pas begitu pakai jilbab jam 11 beres, jam 12 kurang 5 menit. Pas begitu dapat jam 12 kurang lewat 5 menit azan, Allahu Akbar. Kata lakinya, malu sembahyang dulu Ci, abang sih kabongan, saya pakai jilbab baik 1 jam. Buset, baru dipakai 10 menit, atau saya buka lagi, ntar bisa saya pakai lagi berapa jam lagi bang. Sebab jilbabnya berlibat-libat, kesembahyang jadi sango. Aduh susah ngebukanya, ya bayar. Maaf Rebu, maaf po, ya perempuan mah kalau pengen masuk surga syaratnya cuma 4. 1, sholat khomsah, sembayang yang 5 waktu jangan ditinggal. Ini syarat perempuan pengen masuk surga nih. Di pada melongo ayah kalau ngomongin sholat pada melongo ayah. Nih sekarang po, maaf Rebu, maaf. Ini kalau po ditanya orang apa emang? Tuh salah lagi ayah. Diomelin Jokowi ntar gak. Kalau ditanya orang apa? Orang Indonesia. Ditanyanya, mau agama apa? Islam. Nggak mungkin agama Indonesia. Agama Islam bang. Po, maaf Rebu, maaf. Islam itu terdiri daripada 5 huruf. ISLAM. Bener gak? Islam, I-nya diambil dari nama sholat Isya. Tuh. S-nya subuh. L-nya lohor. Cuman ada ngeganjluk nih L-nya nih. Lohor. Atau cuman ngeganjluk gak dulu mangkong kita nyebut ke lohor. Alah, matahari udah tinggi, udah lohor ini. Mangkong kita dulu kok begitu. Asal waktunya ya langsung dari rumah datu. Kainnya dipundak, kolor dipakai. Kan kok kita gitu ya.
kolor dipakai, kain di pundak mau berangkat. Pulang dari musola kebalik, kolor di pundak, kain dipakai. Kan belum kita dulu yang diselipin di lubang WC dulu kan begitu kolornya ya bang ya. Nah lohor tuh L-nya lohor. Cuman usoli mah jangan usoli fardo lohor atau jangan, tetap usoli fardo zuhri. A-nya asar, M-nya maghrib. Berarti Islam itu tuntunan daripada 5 kali sembahyang, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah berarti kalau anak-anak daripada almarhum yang 5 salah satunya enggak dikerjain, contohnya si Isa, si Romla, I-nya, Isanya ditinggalin, yang 4 dikerjain, Romla agama apa lu selam, I-nya hilang. Subuhnya ketiduran, kagak dikerjain, orang agama apa lu elam, I sama S burus. Yang parah mah bini RW. Kenapa? Maghrib doang dikerjain RW, bininya agama apa? Tinggal M. Makanya kerjain sembayang kerjain. Syarat kalau kita pengen masuk surga, yakni 1, yakni sholat jangan ditinggal. Karena kenapa? Surga itu membutuhkan kunci. Apa kuncinya? Yakni adalah sholat. As-sholatu miftahul jannah. Sembayang adalah kunci daripada masuk surga. Yang kedua, wasomat sahroha. Perempuan kalau pengen masuk surga, jangan lupakan puasa di bulan Ramadan. Memang saya yakin kalau perempuan yang masih aktif nggak bakalan sempurna puasa 1 bulan penuh. Pasti ada halangannya. Cuman nanti setelah beres acara Idul Fitri, maka diperintahkan untuk dikodok. Yang ketiga, perempuan seorang istri kalau pengen masuk surga, yaitu wahafijot parjaha, kudu bisa menjaga harga dirinya. Kadang cakep mau undangan, ya tidur cibrek, begitu ya bang ya. Ikan abangnya melongo ayah lagi. Ya, dicoba nih mau kondangan mah, ya Allah Rabbi cakep jasa. Abang juga disemprot sama dia. Lipstick juga yang bagus, padahal bedak lipstick, minyak wangi dibelinya dari desa apa? Duit lah, laki. Tapi kenapa dikala mau nyenangin laki dikala tidur itu semua kagak dipakai? Pahala yang paling gede po, maaf Rebu, maaf, ini mah bukan ngajarin kagak bener, ini mengajar bener sesungguhnya. Dikala malam hari nyenangin laki, dikala malam hari nawarin ke laki, itu pahala gede di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Didih nggak cayaan dewek mah, ya. Apalagi kalau seandainya laki, baru kaget kan udah anak ya. Hah? Nih Kok di malam hari laki minta nih maaf Rebu, maaf jangan suka ditunda-tunda itu. Kalau ditunda-tunda apa laki tertidur dilaknat empok sampai pagi. Di melongo ayah. Sering kalau begitu. Ya. Ayu mamro ada zaujaha ila firashihi fasawafat hatta ya nama bahya malunatun. Perempuan yang mana saja dikala diajak tidur ke tempat tidur oleh suaminya sehingga istrinya menunda-nunda ajakan suaminya sehingga suaminya sampai tertidur, fahia malunatun, maka bini yang model seperti itu dilaknat oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya biar sigrap. Dikala misalnya laki minta langsung sigrap po. Siap. Waduh bang, pokoknya ntar malam mau beli jamu. Biar sigrap di mana laki minta. Ayo dah bang, kapanpun, dimanapun keadaannya. Mau di dapur Allah, di dapur. Ya, sigrap. Jangan sampai ditunda-tunda. Laki sampai tertidur dilaknat oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak percaya, coba ntar malam biar dapat pahala, praktekin. Laki lagi duduk di pilar, angsep po, angsep. Diempet laki, brek kayak.
Kata laki, waduh tetumbedan ini gue diangsep begini. Iya bang, pan tadi kita sama-sama ngehadirin acara haul. Kata penceramah, katanya seorang istri kalau pengen pahalanya gede sama laki, ya ini malamnya nawarin. Oh jadi begitu. Abis ini lo mau apa? Ya saya mau nawarin sama abang. Waduh tetumbedan nih. Buku malam ini abang butuh saya enggak malam ini? Kata lakinya, gua kagak butuh sama lu. Emang kenapa bang? Lagi kagak level gua. Waduh, tahu gua ngeliat lu dari siap enak kayak kenapa? Artinya udah bang, kalau seandainya misalnya abang nggak butuh saya, mas saya tidur duanan ya. Ya udah tidur duanan sana. Pas begitu tidur duanan, udah beres dapat beberapa jam ngeliat bola lakinya itu bola udah beres, ngeliat pintu itu udah dikunci, horden juga udah ditutup, cuman yang ngeliat kebuka pintu kamar doang. Mau kagak mau masuk ke dalam kamar. Pas begitu masuk ke dalam kamar, ngeliat bininya, waduh, berdangkak. Itu el sama lakinya. Malu. Ada apa bang? Itu tadi yang ditawarin masih ada. Wes, aki tadi mau olo-olo. Dulu dah kalau misalnya abang misalnya butuh saya mah saya mau bedak dulu udah nggak keburu. Kalau mau bedak nggak keburu dulu saya pakai minyak wangi udah jangan. Mau bedak kagak keburu, minyak wangi juga kagak keburu. Dulu dah saya masih pakai sari puspa ya lah, lu menyambut ini. Pakai begini diketuk di mana pahit semua. Itu makanya sari puspa. Kalau dia lakinya nyamuk kali. Yang ketiga, perempuan kalau pengen masuk surga, yaitu wahapijun farjaha, kudu bisa menjaga harga dirinya sebagai seorang istri. Apabila laki-laki kagak ada, keadaan kita dalam rumah, ada yang meluk salam, lelaki orang lain, assalamualaikum, kita lihat dari jendela, anyan siapa bang? Nyariin abang ada kok, oh abang kagak ada. Oh iya dah kalau nggak ada mah jangan suruh masuk tuh laki kok. Ya, kalau seandainya emang laki kagak ada, jangan disuruh masuk. Khawatir mau memberikan masuk kepada tamu tersebut, laki kagak redo, kecuali keluarga. Ataupun misalnya orang lain, ya disuruh duduk dulu di luar, sediain air gitu. Kalau emangnya tuh ada kopi, ya kopi mana kopi mana kopi. Kalau ada kopi gitu juga. Kok. Dan yang keempat kok, perempuan kalau pengen masuk surga syaratnya wa'al to'at jaujaha, kudu nurut sama laki. Ya, selagi perintah suami itu ma'ruf, selagi perintah suami itu bagus, maka wajib dijalankan oleh seorang istri. Ji pada melongo ya, pada ngelawan kalau gitu memelaki. Ya, saya pada ngelawan kali masih melongo aja sih. Kata laki malu, berangkat kok. Jangan kata kita berangkat seperti itu. Kita mau ke majelis taklim deh, kita mau ngaji deh, wajib izin sama laki. Laki-laki tidur, bangunin. Bang, ada apa? Bang, abang tidur mulu, orang melihat kenapa jam? Ini dirinya bego. Laki-laki tidur sudah lihat jam, atau dia yang lihat. Ya, mabena. Ini kita misalnya mau izin kemana? Izin ke pengajiannya di mana? Di yang di pinggir kali. Siapa yang ngajar emang? Ustazah Indun. Ustazah. Ya udah kalau misalnya lu mau ngaji mah, angsongin bang tetangga, cium tangan ke bini. Kan berangkat tuh bini, karena udah dapet izin dari suami. Cuman maaf, pas begitu kita izin ngaji, kata laki, jangan ngaji dulu. Emang kenapa bang? Gua pagi ini lagi butuh sama lu. Kalau kata laki butuh, jangan ngaji kok. Turutin permintaan laki, lebih gede pahalanya nurutin permintaan laki. Tuh. Cuman yang jadi pertanyaan, itu lakinya kelolo-lolo aman. Emang kagak ada, ntar gitu pulang ngaji. Lo bujuk dah jam 9 bini mau dibutuhin juga.
Ntar habis pulang ngaji baru. Cuman kendati pun itu terjadi, tetap wajib untuk nurutin permintaan laki. Karena itu gedean nurutin permintaan laki. Kok maaf maaf, setiap kita mau bawa kemanapun kita wajib izin sama suami. Cuman begitu juga bang, maaf maaf ya. Kalau emang istri udah pada nurut, udah pada taat sama suami, abang juga sama bini jangan galak. Bener nggak Bob? Punya duit jangan seperti umpet-umpetin, kasih semuanya. Emang bini gue mau mata duitan, bukan mata duitan di rumah. Perempuan kagak ada yang ceritanya mata duitan. Lah abis itu dapat duit emang bukan lahir. Karena kita mau bang, bini-bini kita kalau udah mereknya muka Rita Sugiarto baru tuh. Karena Rita doang yang kebutuh duit. Aku tak minta oleh kan begitu ya kata Rita ya. Emas permata dan juga uang tuh. Kalau misalnya mereknya udah Rita Sugiarto baru tuh bini kita tuh. Kalau emang bini udah taat, abang juga jangan galak sama istri. Jangan sedikit-sedikit tabuk, jangan sedikit-sedikit tendang ya. Kita punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga apabila kita menyakitin istri. Na'udzubillah min jadi. Setuju nggak Po? Setuju nggak Po? Artinya bagaimana? Sayangin istri, karena caqaida mang santri almar'atu laisatil mahabah walakina bizolima. Wanita istri bukan untuk dijolimi, tapi istri untuk dicintai. Bagaimana cara mencintainya? Apabila bang bini habis mandi kecup keningnya, bini bang tersenyum poles pipinya. Bini sedang tertawa cubit kecil hidungnya. Bini sedang berengut baru injak batang lehernya. Kata perempuan baru kok ditaikin diinjak lagi. Izin ya Pak ya, izin kalau mau kemana-mana izin. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita balik lagi, as-sholatu fi awali waktiha. Itu pekerjaan yang paling utama, di mana kita sholat di awal waktunya. Kerjain awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali yang akan ditanyakan di hari kiamat adalah masalah sembahyang. Masalah sembahyang, sedekah banyak, kebaikan buber ya. Terus pahala yang sunnah juga nggak sedikit, tapi sholatnya kagak. Maka ini untuk membuka pahala tersebut kita kagak punya kuncinya. Apa itu kuncinya? Tadi dia as-sholatu miftahul jannah. Sembahyang adalah kuncinya masuk surga. Makolot, kalau sembahyang kita berdiri kagak bisa makolot, duduk nggak apa-apa, duduk makolot, duduk boleh, duduk sembahyang boleh, asal jangan duduknya kentut aja ya. Duduk boleh sembahyang. Kan biasanya kalau misalnya udah tua makan beda bang sama yang masih muda. Kita masih muda baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar. Kalau kita sujud, ini dulu dengkul dulu yang ada di sejadah. Kalau udah tua mah bukan dengkul yang ada yang pertama, telapak tangan Allah. Itu ya. Apa injek itu? Karena kenapa? Udah pada sakit, kaki udah rematik, semuanya udah campur-campur. Makanya agama tidak memberatkan. Kalau seandainya kagak bisa berdiri, silakan duduk. Bentuk duduknya mau bagaimana kek? Selagi kita bisa. Mau belonjol nggak apa-apa, belonjol ya. Mau sila nggak apa-apa. Kalau emangnya kita kagak bisa berdiri. Bang, sholat ya, sembahyang lewat hikmah daripada hol kedua orang tua kita. Sayangi kedua orang tua kita dengan jalan sholat. Habis jalan sholat barulah kita nak buduknya baru kita terapkan. Setelah nak buduk baru nasta'innya, memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca dari baru tuh Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani shogiro. Kan seperti itu tuh po ya. Itu yang pekerjaan yang paling utama kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat di awal waktunya. Yang kedua, jam berapa ini? Udah setengah 12 ini. Biasanya Johor jam berapa po? Jam 12. 10 menit lagi dah ya. Terama doa baru deh. Oh, cukup tutup dengan doa. Oh iya, udah siap. Saya ini paling terlama diundang sepengalaman saya kok. Paling lama diundang. Karena biasanya orang undang paling lama ke 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Bang Jainuddin undang saya setahun. Dari 2025 datangnya. Acara hallnya 2026. Apa kan bukan setahun? Yang kedua, pekerjaan yang paling utama adalah kata Kanjeng Nabi, birrul walidaini, di mana anak, mantu, cucu berbuat bakti, berbuat baik kepada emak dan bapak. Berarti ini langkah kebaikan kita, pekerjaan baiknya kita sesuai dengan konsep Rasul. Mudah-mudahan termasuk amalan-amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul walidain. Makanya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada keterangan hadis qudsi bahwasanya kita punya amalan sedikit, kita punya ibadah semet, tapi biar Allah ridho lewatnya apa? Nyenengin kedua orang tua. Ya, man asbaha marodian li walidayhi wa muskhidon li ana anhu rodin. Kata hadis qudsi bahwasanya siapa orang yang setiap pagi menyenangkan kedua orang tuanya, tapi sedikit ibadahnya kepada Allah, kata Allah, ana anhu rodin, bahwasanya aku lebih ridho orang yang seperti itu dibandingkan orang yang banyak wiridannya, bikin yang ngegetuk baik, tapi sama orang tua jahatnya, naudzubillah setan. Maka Allah benci kepada orang yang seperti itu. Sekalipun ibadahnya sangat luar biasa, tapi durhaka sama kedua orang tua. Lebih baik kayak model seperti kita, ibadah semet, ibadah sedikit, tapi mudah-mudahan Allah meridhoi lewat daripada birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Semoga apa yang kita lakukan ini, baik secara tenaga ataupun harta ataupun pikiran kita, dilimpahkan semuanya untuk berjalan suksesnya daripada haul kita punya kedua orang tua. Semoga dari payah anak, mantu, cucu daripada almarhumin dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setimpal, ya. Berkah hidupnya, berkah rizkinya, maju usahanya, hasil atas segala bisnisnya, dan mudah-mudahan almarhumin punya anak, mantu, cucu-cucunya, khususnya yang sedang belajar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan ini semuanya anak yang 13 yang ikut andil acara haul tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berkah di dunia dan juga di akhirat. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi almarhum wal makurlah Haji Wahid bin Sayyun wa almarhumah Haja Aisyah binti Haji Amsir bin niyati annallaha yaghfiru dzunubahuma wa yarhamuhuma wa yu'li darajatihima fil jannah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita beberapa balik membaca doa buat orang tua biar pada berkah hidup, berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tarku doa alal walidaini yurisul barakah. Meninggalin doa kepada kedua orang tua akan mewarisin kepada kefakiran. Maka biar kita ngalah berkah lewat daripada haulnya kita punya kedua orang tua, kita doain orang tua lewat daripada doa Allahumma ghfirli. Ayo kita angkat tangan kita. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud ya Jal Jalil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana ya Allah dunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal sawaba ma qara'na min suratil Fatihah khususan ila ruhi hadiyatan balighatan ila ruhi almarhum wal maqurla Abah Haji Wahid bin Sayun wa ila ruhi Umi Haji Aisyah binti Haji Amsyir. Allahumma ighfirlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata maswahuma. Allahumma ja'al qabrahuma ya Allah rawdah min riyadil jannah wa la taj'al fi qabrihima hufratan min hufarin niran. Allahumma atik ajasadana wa jasadahuma minan nar. Allahumma atik ajasadana wa jasadahuma minan nar. Allahumma atik ajasadana wa jasadahuma minan nar. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah wa karamatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bi barakati ad-du'a. Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasil maqasidana ya Allah wa maqasida keluarga besar almarhumin ya Allah sahibil hal ya Allah. Ya Allah, dengan haknya suratil Fatihah, dengan kemujizatan suratil Fatihah, dengan karomahnya suratil Fatihah, dengan keberkahan doa Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasilkanlah maksud-maksud kami ya Allah, terutama hasilkanlah maksud-maksud keluarga daripada sahibil hal, maksud-maksud anak mantu cucu daripada sahibil hal. Wa wasi arzaqona wa arzaqahum, luaskanlah rizki-rizki kami ya Allah dan rizki-rizki keluarga daripada sahibil hal. Wa yasir umurona wa umurahum min umurid dunya waddin wal akhirah. Ya Allah, mudahkanlah atas segala urusan-urusan kami ya Allah dan urusan-urusan keluarga daripada sahibil hal, baik urusan agama, dunia dan juga akhirat ya Allah. Balighna wa iyahum hijja baitikal haram au umrata baitikal haram wa ziyarat qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah
beserta ya Allah khususnya keluarga sahibil hal ya Allah untuk menunaikan haji muka Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah dan bisa berziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana wa iyahum fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna wa iyahum fi syahri Ramadan wa hasil maqasidana wa iyahum ya Allah. Ya Allah berkahkanlah kami ya Allah beserta ya Allah khususnya ya Allah keluarga daripada sahibil hal di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami serta sehatkanlah kami ya Allah di bulan Ramadan dan hasilkanlah maksud dan tujuan kami di bulan Ramadan. Wa qawmi ajsadana wa iyahum fi syawmi syahri Ramadan. Kuatkanlah jasad-jasad kami ya Allah, kuatkanlah jasad-jasad kami ya Allah untuk mengerjakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Wa yuballigh muradana wa yasir umurana waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa auladana wa dzurriyyatana wa khusun dzurriyyah ya Allah sahibil hal min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Istajib du'ana ya Allah wa taqabbal du'ana ya Allah bi barakati haja syahri Rajab mubarak wa bi barakati ya Allah sahibil haulaini ya Allah bi barakati almarhumin ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan berkenan di hati para jamaah, khususnya kepada keluarga daripada sahibil haul, dan yang benar datangnya dari Allah, kekhilafan, kekeliruan sudah pasti datangnya dari pribadi saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak baik.